Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang menurut saya penting banget dan relevan buat kita semua. Kita akan lihat gimana sih teknologi itu mengubah wajah pendidikan untuk masa depan yang lebih baik, yang berkelanjutan. Coba deh bayangin sejenak, gimana ya kalau setiap murid, entah dia ada di kota besar atau di daerah terpencil sekalipun, bisa masuk ke laboratorium sains kelas dunia langsung dari mejanya. Atau mungkin bisa dapat bimbingan karir dari mentor-mentor terbaik cuma dengan beberapa klik aja. Nah, ini nih janji besar dari teknologi di dunia pendidikan yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, biar lebih terstruktur, kita akan bahas ini dalam 5 bagian utama, ya. Pertama, kita lihat dulu soal pendidikan di era digital. Terus, kita lanjut ke peran baru pendidik dan pemimpin. Abis itu, gimana caranya kita mengukur kemajuan secara digital? Tentu ada tantangan dan solusinya juga, kita akan bahas itu. Dan terakhir, kita akan lihat contoh nyata dari sekolah yang udah nerapin ini. Lengkap kan? Baik, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pendidikan di era digital. Sebenarnya, kayak gimana sih gambaran besar pembelajaran di masa depan yang udah didukung sama teknologi? Dan ini tuh bukan lagi cuma mimpi atau cerita fiksi ilmiah loh. Dengan adanya internet yang kencang, murid-murid sekarang bisa banget belajar coding atau ilmu komputer. Terus, mereka yang mungkin masih galau soal masa depan bisa langsung dapat bimbingan karir secara online. Dan yang menurut saya paling keren, sekolah yang mungkin belum punya lab canggih sekarang bisa ngadain praktikum kimia atau fisika lewat lab virtual. Jadi, teknologi ini benar-benar ngeleburin batasan-batasan fisik yang dulu ada. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kedua. Kalau teknologinya udah secanggih itu, terus gimana dengan peran para pendidik dan pemimpin sekolah? Apa yang berubah dari mereka? Nah, ini dia nih pergeseran yang paling fundamental. Guru itu perannya udah bukan lagi sekedar penceramah yang berdiri di depan kelas. Mereka sekarang berubah jadi fasilitator dan mentor. Maksudnya gimana? Jadi fokusnya bukan lagi memberitahu, tapi lebih ke memandu. Memandu murid ngerjain proyek, mancing diskusi, dan bantu mereka nemuin jawabannya sendiri. Jadi intinya adalah ngembangin skill bukan cuma transfer informasi. Tapi perubahan besar kayak gini kan gak bisa terjadi gitu aja ya. Perlu ada kepemimpinan yang kuat untuk inovasi. Dan ini bisa dipecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, harus ada visi yang jelas mau dibawa kemana. Kedua, dari visi itu dibuatlah rencana yang konkret dan bisa dijalankan. Dan yang ketiga, yang ini penting banget, adalah membangun komunitas. Jadi para pemimpin bisa saling sharing, belajar bareng, dan tumbuh bersama. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Kalau cara belajarnya baru, metodenya baru, terus gimana cara kita ngukur kemajuannya? Gimana kita tahu kalau ini berhasil? Jadi gini, penilaian yang pakai teknologi itu bisa kasih gambaran yang jauh lebih lengkap dan bahkan real time soal kemajuan tiap murid. Jadi nggak cuma soal ujian akhir semester aja, tapi ini lebih ke pemahaman terus-menerus, si murid ini jagonya di mana dan di bagian mana dia butuh bantuan lebih. Dan ini yang seru, bentuk penilaiannya sekarang bisa kreatif banget. Udah nggak lagi terpaku sama pilihan ganda atau esai. Coba bayangin, ada kuis online yang interaktif. Terus ada portofolio digital. Ini kayak semacam, album karya digital gitu, tempat murid ngumpulin semua proyek terbaiknya. Bahkan, game edukasi pun bisa dipakai buat evaluasi. Proses belajar sama dinilainya jadi jauh lebih asik dan dinamis kan? Oke, tapi perjalanan transformasi ini pastinya nggak selalu mulus ya. Pasti ada rintangannya. Sekarang kita coba lihat tantangan-tantangan ini secara jujur dan realistis. Karena ya, mengakui ada masalah itu kan langkah pertama untuk nyari solusinya. Di sini kita bisa lihat nih pendekatannya seimbang banget. Untuk setiap tantangan, misalnya akses internet yang masih terbatas, atau mungkin kurangnya skill digital, selalu ada solusinya. Ini bukti bahwa setiap masalah itu sebenarnya ada jalan keluarnya, selama kita menanganinya dengan strategis dan bareng-bareng. Nah, kita udah ngobrolin banyak soal konsep dan teori ya. Sekarang, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana sih semua ini diterapin di dunia nyata. Kita bakal lihat contoh langsung dari sebuah sekolah yang udah jalanin transformasi ini. Ini dia, studi kasus dari SD Negeri Sekaran 02. Contoh ini penting banget karena nunjukin kalau semua yang kita bahas dari tadi itu bukan lagi cuma angan-angan. Ini udah jadi kenyataan yang bisa dan sedang diterapkan di sekolah-sekolah kita sekarang. Coba kita lihat deh apa aja yang mereka pakai sehari-hari. Ada Canva buat bikin materi belajar jadi lebih menarik secara visual. Ada video dan animasi buat ngejelasin hal-hal yang rumit.
Tentu aja, ada platform kayak Google Classroom dan Zoom buat ngatur tugas dan diskusi. Plus, mereka bisa akses sumber belajar apapun dari internet. Ini benar-benar pembelajaran modern yang lagi berjalan. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan yang menurut saya sangat mendalam. Seperti kutipan ini. Teknologi adalah alat untuk memberdayakan, bukan menggantikan peran penting pendidik dalam membimbing generasi masa depan. Jadi intinya apa? Teknologi itu cuma alat bantu. Dia ada untuk memperkuat peran guru, bukan untuk menggantikan sentuhan manusiawi mereka. Nah, setelah kita lihat semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Coba deh, pikirkan, apa sih langkah selanjutnya yang paling penting yang bisa kita ambil untuk pendidikan di lingkungan kita sendiri? Coba direnungkan ya.